Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nugrastama, NIM 21172954, akan menganalisis tentang perusahaan Mayora Indah atau MYOR. Yang pertama-tama ada profil PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada Februari tahun 1977. Bergerak di bidang usaha industri makanan, kembang gula, biskuit, kopi, wafer, dan coklat. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal maupun luar negeri. Merek produk MYOR sangat terkenal, bahkan beberapa menjadi pelopor di segmennya. Merek-merek MYOR antara lain yaitu ada Gary, Torabika atau pelopor Coffee Mix, Kopiko, pelopor permen kopi, Energen, pangsa pasar lebih dari 93%, Roma, Beng Beng, atau pelopor wafer berlapis coklat, Danisa, permen kiss, Astor, pelopor wafer stick, Coki-Coki, pelopor coklat pasta, selai oleh, permen tamarin, Better, Le Minerale, dan lain-lain. Selain itu, MYOR juga membuka Torabika Corner dan Torabika Cafe yang menjual makanan dan minuman terutama untuk coklat dan kopi. Yang ketiga ada riwayat singkat tentang PT Mayora Indah Tbk. IPO pada Juli tahun 1990 dengan melepas saham sebanyak 3 juta lembar pada harga penawaran 9.300. Pada 2016, MYOR stock split 1:25 untuk membidik investor retail. Memiliki kapasitas pasar sebesar 55,8 T atau ke-22 terbesar se-BI. Hingga saat ini, harga saham MYOR telah berkembang sebanyak 178,57% atau 178,5 kali lipat. Komposisi pemegang saham PT yaitu ada PT Unita Branindo 32,93%, PT Mayora Dana Utama 26,14%, Jogi Hendra Atmaja 25,22%, dan untuk publik atau masyarakat luas 15,71%. Memiliki obligasi yang belum jatuh tempo, yaitu obligasi 4 tahun 2012. Nominalnya sebesar 750 M, yield 8,5%, dengan tenor 7 tahun dan rating AA. Obligasi berkelanjutannya, yang pertama Mayora Indah tahap 1 pada Februari 2017 dengan nominal 500 M, yield 9,25, tenor 5 tahun, rating AA. Obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap kedua pada Desember 2017 dengan nominal 550 M, yield 8,25, tenor 5 tahun, rating AA. Obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap ketiga pada April 2018, nominalnya mencapai 500 M, yield 8,15, tenor 5 tahun, dan rating AA. Yang keempat ada pemegang saham. Nama pemegang saham ada PT Unita Branindo dengan jumlah saham 7.321.121.900 dengan presentasi kepemilikan 32,93%. Yang kedua ada PT Mayora Dana Utama dengan jumlah saham 5.844.349.525 dengan presentasi kepemilikan 26,14%. Yang ketiga ada Jogi Hendra Atmaja dengan jumlah saham 5.638.834.400 dengan presentasi kepemilikan sahamnya 25,22%. Dan yang keempat ada masyarakat atau publik dengan jumlah saham 3.512.393.900 dengan presentasi kepemilikannya 15,17%.
Dan yang terakhir, jumlah modal ditempatkan dan di sektor, yaitu dengan jumlah saham 22.358.699.725 dengan presentasi kepemilikannya 100%. Yaitu ada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham. Yang pertama ada Andre Sukendra Atmaja dengan jumlah saham 1.711.400, presentasi kepemilikannya 0%. Yang kedua ada Hendrik Polisar, jumlah sahamnya 179.700 dengan presentasi kepemilikannya 0%. Dan yang terakhir ada Jogi Hendra Atmaja dengan jumlah saham 5.638.834.400 dengan presentasi kepemilikannya 25,22%. Dan selanjutnya ada data rasio subsektor, snack, makanan, dan minuman. Di sini kita membandingkan antara MIOR, PANI, PSDN, dan PCAR. Yang pertama, ROE-nya MIOR itu sekitar 19,65%, dan PANI 0,59%, PSDN minus 133,79%, dan PCAR minus 20,87%. Yang kedua ada DER, yaitu untuk MIOR sendiri 77,58%, PANI 199,49%, dan PSDN 1.161,70%, serta PCAR 53,77%. Yang ketiga ada PER, MIOR sendiri 26,18 kali. Untuk PANI, PER-nya 194,90 kali, dan PSDN minus 2,12 kali. Serta PCAR memiliki PER minus 39,20 kali. Dan yang keempat ada PBVR, untuk MIOR sendiri 5,15 kali, dan PANI 1,13 kali, PSDN 2,84 kali, PCAR 8,18 kali. Dan yang terakhir ada dividend yield. Untuk MIOR sendiri memiliki 1,23%, dan PANI 0%, PSDN 0%, dan PACAR 0%. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat PSDN atau PT Prasida Aneka Niaga memiliki ROE minus, dan PCAR PT Prima Cakrawala Abadi juga memiliki ROE minus. Jadi untuk menganalisis rasio kita kesampingkan dulu dan langsung mengukur antara MIOR PT Mayora Indah dan PANI PT Pratama Abadi Industri. Analisis ranking. Yang pertama untuk ROE, yaitu dapat kita lihat tadi, semakin besar ROE maka semakin baik. Jadi untuk ranking yang utama itu ada MIOR, dan yang kedua PANI. Selanjutnya diukur dari DER, yaitu semakin kecil angkanya maka akan semakin baik. Dan ranking yang pertama jatuh ke MIOR lagi, dan yang kedua PANI. Dan selanjutnya PER semakin kecil maka akan semakin baik. Dan ranking yang pertama yaitu MIOR, dan yang kedua ada PANI. Yang selanjutnya ada PBVR, yaitu semakin besar maka akan semakin baik. Dan yang memiliki ranking pertama yaitu ada PANI dan MIOR sebagai ranking keduanya. Dan yang terakhir ada dividend yield dengan perbandingan semakin besar semakin baik. Dan ranking pertama jatuh lagi kepada MIOR dan ranking keduanya PANI. Jadi totalnya 6:19. Dan selanjutnya ada income statement. Income statement dari 5 tahun terakhir 2016, 17, 18, 19 yaitu naik. Dan masuk di awal tahun 2020 agak menurun dan masih bisa dinaikkan lagi oleh PT Mayora. Selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet aset perusahaan yang meningkat dari 5 tahun terakhir. Dan DER
menurun dari 5 tahun terakhir, yaitu sama dengan perusahaan bagus untuk diinvestasikan. Selanjutnya, mengapa memilih PT Mayora Indah? Yang pertama, terdapat sektor bisnis yang menjanjikan. Karena Mayora Indah bergerak pada sektor konsumsi, yaitu makanan ringan dan minuman. Sektor ini termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan dan dapat bertahan. Hal ini juga didukung karena produk-produk Mayora Indah sudah dikonsumsi dan dikenal oleh khalayak masyarakat. Yang kedua, ada produknya mudah ditemui dan sering dikonsumsi. Karena produk dari Mayora Indah mudah dan gampang dijumpai dan sering dikonsumsi oleh masyarakat luas. Contoh produknya seperti yang tadi saya sebutkan, ada Beng Beng, Coki-Coki, Permen Kiss, Energen, Le Mineral, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, salah satu perusahaan paling stabil di Bursa Efek. Karena Mayora Indah menjadi perusahaan salah satu yang paling stabil di Bursa Efek, perusahaan ini telah merintis dari tahun 1990 dan telah membuktikan menjadi perusahaan paling stabil hingga sekarang. Selanjutnya, visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di konsumen domestik maupun luar negeri. Yang kedua, menjadi pangsa pasar yang besar dalam kategori produk sejenisnya. Dan yang ketiga, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi semua stakeholder perseroan. Dan yang keempat, dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan negara dimanapun perseroan berdomisili. Selanjutnya, CSR PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, ada saluran CSR, Mayora Group, tingkatkan kualitas jalan penghubung desa. Nah, ini kita lihat di foto, dari kiri ada Bapak Kades, dari sumber Times Indonesia. Dan yang kedua, PT Mayora salurkan bantuan bedah rumah melalui CSR. Dan selanjutnya, berita tentang PT Mayora Indah Tbk. Dipantau dari liputan6.com, Jakarta, PT Mayora Indah Tbk atau Mayora merupakan salah satu perusahaan besar Indonesia yang sudah mulai menerapkan revolusi industri 4.0 di dalam lini produksinya. Perusahaan pun menargetkan akan menjadi smart factory pada 2024. Mengutip penjelasan laman PQM Konsultan, istilah smart factory ini menggambarkan lingkungan produksi yaitu mesin dan peralatan dapat meningkatkan proses melalui otomatisasi dan optimalisasi diri. Dan yang terakhir kesimpulannya, untuk saham Mayora Indah ini atau MYOR dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi. Meskipun dalam keadaan pandemi ini yang hampir berjalan 2 tahun, PT Mayora masih tetap stabil hingga sekarang. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.